warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesu Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 2021-1221-126. Program studi manajemen, terkhususnya pada manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teori pengambilan keputusan. Yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang. Nah, di sini kita akan menganalisa terkait kedua hal tersebut. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa akurasi atau kebenaran dan kecepatan adalah waktu yang sangat cepat, sangat penting dalam teori pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang, terutama dalam konteks dunia bisnis. Dalam manajemen pemasaran, hal ini implikasi dan yang sangat signifikan. Akurasi ini sendiri merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data informasi yang benar. Akurasi ini dapat mencegah kesalahan yang strategis yang dapat merugikan perusahaan, seperti salah sasaran dalam target atau penilaian pemasaran. Sedangkan kecepatan merupakan kemampuan untuk merespon perubahan pada pasar atau kesempatan dengan cepat. Di dunia bisnis yang dinamis ini, lambatnya pengambilan keputusan dapat membuat perusahaan kehilangan momentum atau keuntungan yang berpotensi. Nah, untuk contohnya sendiri di bidang pemasaran misalnya dalam mengambil keputusan terkait penempatan iklan online, akurasi dalam menargetkan audiens yang tepat dengan data demografis yang valid dan up to date itu sangatlah penting. Tapi sementara itu, kecepatan sangat menyesuaikan dalam strategi iklan. Berdasarkan analisis real time dapat membedakan antara kesuksesan dan kegagalan kampanye dalam pemasaran. Dan yang kedua, mengenai decision metric dalam teori pengambilan keputusan untuk memilih media atau saluran promosi bagi produk baru, terdapat beberapa langkah tersebut meliputi identifikasi alternatif media, penentuan kriteria evaluasi, pembobotan kriteria berdasarkan kepentingan masing-masing, dan akhirnya evaluasi serta pemilihan media terbaik menggunakan decision metric. Nah, untuk yang selanjutnya di sini akan memberikan sebuah contoh produk yang akan diiklankan adalah sebuah kopi instan premium. Untuk alternatif media atau saluran iklannya, yang pertama kita menggunakan televisi, yang kedua media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan yang ketiga billboard, dan yang terakhir ada iklan atau Google Ads. Untuk kriteria evaluasinya, yang pertama ada biaya atau cost, dan yang kedua jangkauan atau reach, dan yang ketiga ada target audience atau feed, dan yang terakhir ada engagement. Untuk pembobotan kriterianya tersebut bisa didasarkan pada pentingnya masing-masing kriteria dalam mencapai promosi produk tersebut. Yang pertama, untuk biaya atau cost kita kasih 30%, untuk jangkauan atau reach 25%, untuk target audience feeds ada 25%, dan yang terakhir ada engagement ada 20%. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabel simulasi dan analisis decision metricnya sendiri akan saya cantumkan. Analisisnya berdasarkan decision metric di atas. Yang pertama, media sosial mendapatkan total skor tertinggi yaitu 4,1, dan yang kedua ada iklan online mendapatkan 3,5, dan untuk televisi sendiri mendapatkan 2,75, dan untuk billboard mendapatkan 2,05. Ini menunjukkan bahwa media sosial adalah pilihan terbaik untuk mempromosikan produk kopi tersebut karena biaya yang rendah dengan jangkauan yang cukup luas dengan kesesuaian target audiens dan engagement yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu penjelasan terkait penggunaan teknologi dapat mengurangi bias dalam teori pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran ini melalui analisis data objektif dan otomatis sesuai dengan proses. Nah, yang selanjutnya untuk contohnya itu ada penggunaan machine learning untuk segmentasi. Untuk contoh penggunaan machine learning untuk segmentasi pelanggan, yang pertama kita harus mengumpulkan data, dan yang kedua harus menganalisis data, dan yang ketiga memperhatikan segmentasi pelanggan, dan yang keempat harus melakukan evaluasi dan optimalisasi. Dan yang selanjutnya pengurangan bias dengan teknologi, yang pertama ada data driven decision making, dan yang kedua mengurangi
human error, dan yang ketiga automatisasi dan konsistensi, dan yang terakhir yaitu insight berdasarkan data nyata. Dan yang selanjutnya ada implementasi teknologi dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, Customer Relationship Management atau disebut dengan CRM System. Dan yang kedua ada Predictive Analysis. Dan yang selanjutnya ada NLP atau bisa disebut dengan Natural Language Processing. Dan yang keempat ada Testing Tools atau A/B. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran dan membuat strategi yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana manajer pemasaran dapat memperkirakan probabilitas keberhasilan peluncuran produk baru di pasar yang kompetitif. Yang pertama, menggunakan analisis pasar dan kompetitor. Dalam analisis pasar dan kompetitor, di dalamnya tersebut ada studi pasar, analisis SWOT, dan analisis pesaing. Dan yang kedua yaitu uji produk dan uji pasar. Dalam uji produk dan uji pasar, kita bisa melakukan dua hal, yaitu uji konsep dan uji pasar atau testing market. Dan yang ketiga bisa analisis data dan model prediktif. Itu bisa menggunakan data historis dan model prediktif. Dan yang keempat ada survei dan wawancara pelanggan. Nah, itu bisa dilakukan dengan focus group, atau yang kedua bisa survei pelanggan secara langsung untuk mengumpulkan data. Dan yang selanjutnya yaitu teknik analisis statistik. Nah, itu bisa dilakukan yang pertama analisis regresi, dan yang kedua conjoint analysis. Yang keenam yaitu simulasi dan permodelan, bisa menggunakan kedua strategi, yaitu yang pertama simulasi Monte Carlo dan yang kedua skenario planning. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Yang pertama bisa mengidentifikasi risiko dan yang kedua manajemen risiko. Dan yang kedelapan bisa menggunakan teknologi dan analitik. Yang pertama bisa menggunakan big data analysis dan yang kedua sentiment analysis. Yang kesembilan yaitu benchmarking. Dengan kedelapan hal tersebut, manajer pemasaran dapat memperkirakan probabilitas keberhasilan peluncuran produk baru di pasar yang kompetitif dengan menggunakan berbagai pendekatan dan alat analis dengan kedelapan hal tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.